Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hai anak-anakku yang hebat, berjumpa dengan saya Ustadz Abdul Barhan, Magister Pendidikan Islam, Guru Pendidikan Agama Islam asal Kabupaten Lumajang. Bagaimana kabar anak-anak yang hebat semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mempelajari kisah keteladanan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum pelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: yang pertama, siswa mampu mengetahui kisah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, siswa mampu menceritakan kisah keteladanan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian yang hebat, para sahabat yang akan kita pelajari ada 4, yaitu pertama, Abu Bakar As-Siddiq, kedua, Umar bin Khattab, ketiga, Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat tersebut dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Artinya 4 pemimpin yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar lahir pada tahun 751 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Quafah At-Taimi. Namun Rasulullah memberikan nama Abu Bakar karena Abu Bakar adalah orang yang pertama yang masuk ke dalam agama Islam, sehingga beliau termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Selain itu, Rasulullah juga memberikan gelar As-Siddiq karena beliau membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah, termasuk peristiwa Isra wal Mi'raj. Abu Bakar dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan pemberani. Beliau tidak segan-segan melawan orang-orang yang murtad atau orang yang keluar dari agama Islam. Beliau juga memerangi orang yang mengaku sebagai nabi atau nabi palsu, seperti Musailama al-Kadzab, Aswad al-Ansi, Syajah, dan Tulaiha. Masa kekhalifahan Abu Bakar selama 2 tahun, yaitu mulai tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Khalifah kedua setelah Abu Bakar adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Uzzah. Kekhalifahan Umar sejak tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Kepemimpinan Umar bin Khattab membawa perubahan dan perkembangan yang sangat pesat, karena Umar merupakan pemimpin yang pemberani, jujur, tegas, adil, dan bijaksana. Kehidupannya sangat bersahaja. Meskipun Umar menjadi khalifah, tetapi beliau tidak pernah memanfaatkan fasilitas negara, kecuali hanya untuk kepentingan rakyatnya. Suatu ketika, di saat Umar bekerja, tiba-tiba masuklah putranya. Maka dengan tergesa-gesa Umar memadamkan lampunya. "Kenapa ayah memadamkan lampu ketika saya masuk di tempat ayah bekerja?" Umar menjawab, "Tadi ayah bekerja, sedangkan engkau datang kemari, pasti tidak akan membicarakan kepentingan negara. Makanya lampu aku segera matikan." Demikian ketegasan kepemimpinan Sayyidina Umar. Anak-anak yang hebat, coba tebak sekarang, siapa kira-kira khalifah yang ketiga? Iya, benar, Khalifah Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman dikenal sebagai orang yang kaya dan dermawan. Kedermawanan beliau sudah dibuktikan sejak Khalifah Abu Bakar, yaitu dengan memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 onta dan diberikan kepada orang yang mengalami kelaparan di musim paceklik yang berkepanjangan.
Di masa pemerintahannya, Utsman menyusun Al-Quran menjadi mushaf karena beliau khawatir terjadi perbedaan dalam pengumpulan Al-Quran. Maka terbentuklah panitia yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Haris. Khalifah yang keempat atau khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, yang selalu membela dakwah Rasulullah SAW. Masa kepemimpinan beliau kurang lebih dari 5 tahun, yaitu dari tahun 656 sampai dengan 661 Masehi. Ali adalah sosok pemimpin yang peduli dengan dunia pendidikan. Hal ini beliau buktikan dengan mendirikan madrasah sebagai tempat mencari ilmu. Beliau juga memajukan pendidikan bahasa dan ilmu pembangunan, terutama di kota Kufah. Di kota Kufah inilah kemudian dijadikan sebagai pusat kajian ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu pengetahuan lainnya. Anak-anak, demikian sosok 4 sahabat Rasulullah SAW. Lalu